Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status hari Kamis ya, dicatat ya. Perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaan. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Maka saat perasaan tidak menentu, saat keadaan tidak menentu, maka isilah hati perempuan dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Karena istri yang punya ilmu beda dengan istri yang tak punya ilmu. Ibu yang punya ilmu beda dengan ibu yang punya ilmu. Maka keluarga yang diisi dengan istri dan ibu yang punya ilmu, akan Allah hadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Insya Allah. Baik, Bunda sayang, hari ini kita akan belajar, apa judulnya? Dahsyatnya doa. Oke, wanita. Baik, kalau Ahilman sebenarnya lebih senang nyebutnya bukan wanita tapi perempuan. Ya, tapi oke. Dahsyatnya doa wanita atau perempuan. Jadi Bunda, gimana ya cara perempuan mengekspresikan perasaannya? Saat dia merasa disakiti, saat dia merasa dikhianati, saat dia merasa dibohongi, maka jawabannya ada satu kekuatan, yang kekuatan ini akan menjadikan perempuan lebih kuat. Namanya doa. Namanya apa? Doa. Maka tema kita pagi ini dahsyatnya doa wanita atau perempuan. Karena sebegitu dahsyatnya doa perempuan. Tapi pertanyaannya, apakah semua perempuan doanya dahsyat? Perempuan yang seperti apa yang doanya dahsyat? Bunda jangan mentang-mentang sama dibilangin doa perempuan itu dahsyat. Jangan mentang-mentang Bunda perempuan. Sorry ya, tidak semua perempuan doanya dahsyat. Tidak semua perempuan doanya mustajab. Perempuan seperti apa yang doanya dahsyat itu? Izin ya, dalam hadis disebutkan ada 4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. Orangnya masih hidup waktu itu, tapi namanya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, perempuan ini akan masuk surga. Siapa nama perempuan itu? Sebutin namanya, kita bahas apa cirinya, sehingga Bunda setidaknya ngikutin ciri perempuan itu, sehingga doanya dahsyat. Doanya dikabulkan. Betul? Tulis 4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. 1, perempuan itu bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti itu kependekan dari Sayyidati, maka disebutnya Siti. 2, perempuan yang dijanjikan masuk surga namanya Siti Asyah binti Muzahim. Istrinya saha? Fir'aun. Fir'auna soleh, tapi istrinya soleh, tetap Siti yang dihormati, yang dimuliakan. Siti Asyah binti Muzahim. Yang ketiga, Siti Maryam binti Imran. Dan yang keempat, Siti Fatimatuz Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda bertanya,
kenapa 4 perempuan itu sudah tertulis namanya di surga? Ternyata 4 perempuan ini punya 3 ciri yang membuat doa perempuan diijabah oleh Allah Subhanahu. Keterangannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 34. Di dalam ayat ini ada 3 ciri perempuan yang akan diijabah doanya. Dahsyat doanya. Berarti tidak semua perempuan. Hanya perempuan yang punya 3 ini. Artinya Bunda sepulang dari sini kejar untuk jadi perempuan yang punya 3 ciri. Siap? Yang pertama, ciri perempuan yang doanya dahsyat, mustajab, cirinya adalah harus jadi perempuan yang solehah. Yang kedua, ciri perempuan itu harus jadi perempuan yang qanitah. Dan yang ketiga, harus jadi perempuan yang hafizah. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Surat An-Nisa ayat berapa? 34. Ada berapa cirinya? 3. 1. Solehah. 2. Qanitah. 3. Hafizah. Apa maksudnya? 1. Solehah. Tulis. Sama dengan benar. Apa? Benar. Perempuan yang doanya dahsyat, yang pertama adalah perempuan yang solehah, perempuan yang benar. Maksudnya apa? Benar menjalankan perintah Allah, benar meninggalkan larangan Allah. Maksudnya perempuan yang bertakwa. Perempuan apa? Yang bertakwa. Benar. Sholatnya benar, puasanya benar, baca Qur'annya benar, melangkah dalam hidupnya benar. Ini perempuan yang soleh, doanya dahsyat, diijabah oleh Allah. 2, qanitah, artinya sama dengan taat. Apa? Taat. Perempuan dalam 4 posisi diperintahkan taat dalam 4 posisinya. 1, saat jadi hamba harus taat kepada siapa? Allah. Saat jadi anak harus taat kepada siapa? Ayah, orang tuanya. 3, saat jadi istri taat kepada siapa? Suami. 4, saat jadi ibu yang baik buat siapa? Anak. Bukan taat kalau sama anak, tapi ibu yang baik untuk anak. Maka mohon maaf, ada yang bilang gini, saya udah doa, tapi Allah nggak ijabah. Mohon maaf. Bukan Allah tidak mengijabah. Mungkin hubunganmu dengan Allah tidak baik selama ini. Sebaliknya, kenapa doa saya untuk suami? Kenapa ya suami saya kok belum berubah? Jangan kaget. Mungkin kita belum belajar jadi istri yang baik untuk suami. Begitu sebaliknya. Ketika Bunda mendoakan anak, kenapa doa Bunda seakan-akan belum diijabah oleh Allah untuk anak? Mohon maaf. Mungkin kita belum belajar jadi ibu yang baik untuk anak. Karena hanya doa ibu yang baik yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka sering Ahilman sampaikan, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi ibu yang soleh. Maka qanit, taat. Bunda taat sama Allah. Bunda taat sama suami. Kalau Bunda tidak taat kepada suami, Bunda mohon maaf, nggak dapat ridhonya Allah. Kalau Bunda nggak dapat ridho suami, Bunda nggak jawab ke AA. Suami yang seperti apa? Maka dari situ ini pelajaran. Kalau suami ingin dimuliakan oleh istrinya, maka suami juga harus belajar jadi pribadi yang mulia dalam hidupnya. Betul nggak? Maka dalam ayat ini, di awal ayat langsung Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi siapa? Perempuan. Dan yang menarik, kenapa setelah kalimat itu langsung Allah sampaikan, fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ternyata rumusnya, ini rumusnya. Laki-laki itu jadi pemimpin
bukan diciptakan, tapi dibentuk. Dibentuk sama siapa? 1, sama dirinya sendiri. 2, sama lingkungannya. 3, termasuk sama istrinya. Jadi suami kita akan seperti apa dirinya, tergantung bunda juga. Kadang kita mah banyak menuntut, tapi lupa menuntun. Mikir atau bunda, kira-kira bunda begitu enggak? Sok, nggak usah jauh-jauh, izin ya. Kadang suami suka kehilangan kehormatan dan kemuliaannya karena istrinya juga yang sering merendahkan. Punten ya, yang punya hati bukan hanya perempuan. Tapi bunda kadang nggak sadar. Nggak sadar. Ketemu sama teman-temannya. Ngobrol. Suami teh kan dampingin kita. Apa kabar? Gimana? Berapa sekarang anak? 2. Oh, Masya Allah. Ya kita teh, aku tuh bingung. Anak yang pertama mah alhamdulillah sekolah teh lancar, pinter mirip mamahnya. Aku teh lagi bingung sama yang kedua, ini asa lelet. Yang kedua mah, kok kata temennya mancing biasa, kok bisa? Tidak mirip bapak anak, imam merah. Ya Allah, hilang kemuliaan teh. Ada nggak yang begitu? Pemimpin itu bukan diciptakan, dibentuk. Dan menurut AA, yang membentuknya siapa? Lingkungan juga. Makanya izin ya bunda sayang. Nanti kalau anak nanya, coba posisikan suami sebagai teladan terbaik. Mah, aku nanti sekolah di mana? Ibu jawab, nanti ya, mama tanya dulu sama ayah. Sepertinya ayah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Itu suami digituin, seneng apa enggak? Apa-apa tuh? Nanti ya, coba kamu tanya sama ayah. Kayaknya ayah lebih ngerti deh daripada mama. Bunda pura-pura bodoh di depan anak karena ada ayahnya. Itu suami. Tuh kan? Dulu tuh yang ngajarin mama kamu teh ayah. Lah, lihat tuh. Jadi ternyata pemimpin itu bukan diciptakan tapi apa? Dibentuk. Yang bentuk siapa? Ya bunda juga. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidham. Maka izin bunda saya, suami itu pintu surga. Ridhonya Allah bagi istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Makanya pesan untuk para suami, begitu mulianya dirimu, pantaskan engkau akan jadi laki-laki yang mulia. Jangan juga sebaliknya, suami merasa diri mulia kadang semena-mena karena dia merasa mulia. Kamu nggak akan masuk surga. Salah nggak? Begitu salah nggak? Suami juga jangan semena-mena. Jangan karena engkau punya privilege, seakan-akan engkau bilang, kamu harus taat sama aku. Taat pada bab apa? Betul nggak? Makanya istri boleh tidak taat kepada suami selama yang diperintahkan suami melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka standarnya apa? Standarnya soleh dulu bundanya. Suami kudus soleh, istri kudus soleh. Berarti penting jadi suami yang soleh, penting jadi istri yang soleh, penting jadi ayah yang soleh, penting jadi ibu yang soleh. Jangan sampai ketika engkau mendengar tentang ketaatan, seakan-akan engkau menggunakan itu sebagai sesuatu yang menyalahgunakan. Betul? Ini bahaya. Maka bunda sayang, agar doa perempuan itu dahsyat, 3 cirinya. 1 apa? Solehah. 2 qanitah. 3 hafizo. Maka nanti muncullah keterangan 3 perempuan yang doanya mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Tapi dengan syarat, kudu soleha, kudu qanitah, kudu hafizo. Soleha, benar. Qanitah, taat. Hafizo, terjaga. Tulis, terjaga. Maka perempuan harus terjaga. Karena yang bisa menjagamu adalah doa. Dan doa yang diijabah adalah doa perempuan yang terjaga. Kalau bunda udah solehah, udah qanitah, udah terjaga.
plus bunda terzolimi, makin mustajab doanya. Makanya hati-hati dengan doa perempuan soleh yang terzolimi. Udah mas soleh, mustajab nggak? Mustajab, ditambah terzolimi, double kill ijabah. Berarti rumusnya kalau bunda disakiti dalam hidup, sibuklah menyolehkan diri agar setiap doanya perempuan yang solehah tadi, yang tersakiti tadi, jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa sedih, jangan merasa terpuruk, jangan merasa terjatuh dengan rasa sakit yang pernah bunda miliki. Mungkin bunda disakiti dalam satu hal, tapi biasanya Allah akan bahagiakan bunda pada hal yang lain. Khadijah, kenapa namanya disebutkan? Karena beliau solehah, qanitah, hafidhah. Betul? Sempurna. Dan beliau tetap solehah, tetap qanitah, tetap hafizah bersama dengan pasangan yang baik. Wajar. Betul gak? Tapi ujiannya dikit apa banyak? Jangan kira punya suami soleh gak ada ujian. Ada gak? Banyak. Khadijah itu sosok perempuan yang dikisahkan, sosok perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sosok perempuan pertama yang berkorban untuk suaminya. Sosok perempuan pertama yang memberikan apapun untuk suami. Satu kali dikisahkan Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro. Sedang berdiam diri di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Membawa wahyu yang pertama. Iqra, Iqra, Iqra. Baginda Muhammad sedang diam di gua. Gelap. Hitam gelap. Nggak kelihatan. Takut nggak kira-kira? Takut. Tiba-tiba ada suara. Atau bunda lagi di rumah sendirian. Malam-malam. Tiba-tiba ada yang manggil. Ece. Kan pasti takut kan? Baginda juga sama. Lihat ke depan nggak ada orang. Ke samping nggak ada orang. Pas lihat ke atas. Ada makhluk putih besar. Yang datang siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Iqra. Iqra, Iqra, kata Nabi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Jibril, hati Nabi bergetar. Bulu kuduknya merinding, kakinya ketakutan. Nabi lari sekencang-kencangnya. Lari sampai rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Dibuka pintu, yang buka siapa? Khadijah. Nabi lagi takut, buka pintu, ketemu Khadijah. Masya Allah. Ketika melihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Lihat wajah siapa? Khadijah. Ibu, begitu enggak? Suami di luar rumah ada masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah bunda. Hilang masalah, tambah masalah. Khadijah buka, waalaikumsalam. Nabi takut. Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Hebatnya Khadijah. Khadijah enggak nanya, Nabi kenapa? Masya Allah. Apa kata Khadijah? Rasul, dipeluk. Dipeluk. Sambil dipeluk, dibisikin telinganya. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, jangan takut. Ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat dirimu. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Dibisikin telinganya, apa kata Nabi? Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ada 2 maknanya. 1, diselimuti pakai selimut. Nabi tidur. Makna yang kedua, diselimuti, dipeluk sama Khadijah sampai Nabi tertidur. Ini rumus parenting. Kalau suami lagi ada masalah, jangan ditanya. Tapi diapain? Tah gitu. Sama suami juga harus belajar. Kalau istri lagi marah, jangan didebat.
Kalau suami lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, jangan didebat, nggak akan selesai. Didengerin aja dulu. Beres, samperin dia, pegang tangannya. Sayang, udah selesai marahnya? Belum. Ya sudah, mau marah lagi? Sok dipersilahkan. Marah terus, tanya lagi. Udah selesai? Udah selesai beres, selesai, udah, peluk. Maafin ayah ya, ayah salah. Selesai enggak? Apa susahnya bilang maaf? Sama. Suami juga kalau lagi kesel, bunda jangan tambah ngeselin. Kalau suami lagi marah, bunda jangan tambah masalah. Kalau suami lagi kesel, lagi marah, udah nggak usah ditanya, nggak usah. Bunda liatin aja wajahnya. Udah beres, bunda bilang, ayah, udah marahnya? Udah? Ini. Bisa nggak begitu? Pentingnya belajar. Iya apa iya? Khadijah soleh, punya suami yang soleh. Sebaliknya, ada nggak istri yang suaminya tidak soleh, tapi istrinya soleh masuk surga? Ada? Ada. Namanya siapa? Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Maka izin bunda, surga neraka bukan tentang siapa pasanganmu, tapi surga neraka tentang hatimu yang tetap kuat jadi perempuan yang soleh, yang baik, yang taat, walaupun ujiannya berat. Contohnya siapa? Asia. Emang suami ibu Firaun? Enggak kan? Tapi kenapa sih menis susah untuk belajar jadi perempuan yang baik? Bunda teh soleh bukan untuk suami. Bunda taat bukan untuk suami. Bunda jadi terjaga bukan untuk suami, tapi untuk siapa? Allah. Apakah Asia pernah marah punya suami seperti Firaun? Enggak. Ya Allah, aku teh kurang apa? Aku teh udah soleh, tapi nah dikasih kayak Firaun. Apakah Asia begitu? Enggak. Apa doanya? Robbi najini baitan fil jannah. Sok catat. Doa untuk istri yang tersakiti oleh suami. Catat. Iya mah udah doa paling kuat ya. Karena suaminya Firaun. Kan suami ibu kan Firaun kan. Ya mendekatilah tipis-tipis merenan. Sok tulis doanya. Doa untuk istri yang tersakiti. Robbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah rasa sakitku dengan rumah terbaik di surgamu. Berarti ini pesan. Jangan-jangan bunda teh diuji dengan suami yang menyakiti, karena di situ bunda bisa masuk surga. Dan jangan kaget. Boleh jadi ujian bukan karena hanya punya suami yang tidak baik. Punya suami yang baik pun juga adalah apa? Ujian. Ustadz, saya mah gak ada suami. Gak ada. Saya mah gak ada suami. Gimana caranya? Biar doa saya mustajab? Bisa atau tidak? Belajar dari perempuan yang ketiga, Maryam binti Imran. Betul? Beliau single? Sendiri? Sendiri. Apa caranya agar kemudian namanya tertulis di surga? Ternyata Maryam binti Imran punya anak walaupun tanpa suami. Ingat ya, jangan disalahgunakan. Berarti Ustadz oke bisa punya anak kalau gak punya suami. Bukan. Dan Maryam perempuan yang beda. Khusus. Kenapa? Dua faktornya. Satu, perempuan yang bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya. Dan yang kedua, Maryam itu perempuan yang kuat dengan setiap hinaan dalam hidup. Makanya izin jadi single parents, hati-hati ya. Kudu jaga diri. Biar stigma negatif itu gak datang ke kita. Hati-hati. Berarti jangan sampai stigma negatif terkait perempuan yang sendiri, yang suka merusak hubungan rumah tangga orang, yang suka ngambil pasangan orang. Betul? Kudu jadi single yang menjaga kemuliaan. Kalaupun nanti bertemu lagi dengan seseorang, dipastikan orang itu adalah orang yang pandai memuliakan kita. Jangan karena bunda sendiri jadi free gitu. Bebas. Justru bunda sendiri
Setelah bunda punya luka yang kemarin, setelah sakit kemarin, bunda tidak mudah lagi menyerahkan hati kepada orang lain. Betul? Dan jangan juga ketika bertemu dengan laki-laki, dia sudah punya pasangan. Jangan juga ketemu laki-laki, dia punya pasangan, kita lupa bahwa ada hati yang harus kita jaga. Selain hati kita yang harus kita jaga, betul? Makanya ini pesan ya, untuk semua perempuan yang ketika engkau didekati oleh laki-laki yang sudah punya pasangan, jangan mudah langsung menerimanya. Bunda bilang sama dia, kalau engkau mau mengenali aku dan engkau punya pasangan, kenalkan aku dengan pasanganmu. Agar ke depan hidup kita lebih baik dan bersama dalam kebaikan. Jangan sampai datang yang baru, suruh ceraiin yang lama. Kesel. Jelas apa dia? Berarti kalau mau mendekati laki-lakinya yang sudah punya pasangan, jangan dekati laki-lakinya, dekati pasangannya. Belajar jadi perempuan yang terhormat, walaupun sendirian. Tapi ada yang keempat, saya kan belum nikah, dan nggak pernah gagal juga, dan belum punya anak, maka belajar yang keempat. Jadi perempuan seperti apa? Fatimah Az-Zahra. Jadi perempuan yang baik untuk ayah. Maka luar biasa dahsyatnya doa wanita, doa perempuan dengan syarat harus solehah, wanita hafizah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadi perempuan yang hebat semuanya. Amin ya Rabbal alam. Terakhir, Bunda, Teteh sayang, alhamdulillah pagi ini kita belajar tentang dahsyatnya doa perempuan. Perempuan itu disebut dengan mar'ah, diambil dari makna muru'ah dan mir'ah. Muru'ah maknanya keindahan dan kehormatan, mir'ah artinya cermin. Perempuan itu perasa yang sangat hebat, perasa yang sangat kuat. Maka perempuan harus punya ilmu, agar setiap ilmunya menjadikan dia solehah, wanita, dan hafizah. Karena dalam setiap kesempatannya perempuan itu mulia. Saat jadi hamba, mulia. Saat jadi anak, mulia. Saat jadi istri, mulia. Saat jadi ibu, mulia. Terima kasih, sampai ketemu di kajian selanjutnya. Hati-hati di jalan.